Pada dasarnya, Exciter 155 ini adalah bebek super buat bikers yang suka sensasi motorsport tanpa encok dan mengorbankan kantong menyan mules terjepit tangki. Meski saat kehadirannya pada akhir 2020 lalu, motor ini sangat ramai diperbincangkan para bikers di Indonesia. Dan sepertinya para bikers tanah air harus mengikhlaskan motor ini. Dan ini adalah motor sport keren dari Yamaha bernama Sniper 155, Exciter 155 atau Y16ZR. Itulah julukan motor ini di berbagai negara guys. Dan jika saja motor ini dijual di Indonesia, maka dapat dipastikan namanya pun menjadi Yamaha MX King 155 VVI. Namun sayangnya tidak seperti banyak negara tetangga kita. Motor ini sampai sekarang belum juga masuk ke Indonesia guys. Setelah melihat tren penjualan motor di Indonesia yang pangsa pasar motor underbone-nya sampai pertengahan tahun 2023 ini, presentasinya hanya tinggal 5,12% saja. Sepertinya akan sulit terwujud jika motor ini dijual di tanah air. Apalagi beberapa waktu lalu Yamaha Motor Indonesia pun baru saja meluncurkan pembaharuan warna MX King 150. Seakan hal ini menggambarkan kalau mereka enggan untuk memboyong Yamaha Exciter 155 di tanah air. Dan sangat disayangkan sekali jika sampai motor ini tak dijual di Indonesia. Secara overall, Exciter 155 adalah motor yang bagus guys. Hampir sempurna untuk sebuah bebek super. Walaupun bagi mata para konsumen Indonesia ada sedikit bagian yang kurang pas dan sedikit mengganjal. Dan mungkin Yamaha Indonesia sepertinya sekarang lebih berhati-hati lagi dalam meluncurkan sebuah produk. Mengambil pengalaman dari all new Yamaha Vixion guys. Sepertinya menjadi pelajaran berharga buat mereka. Masih ingat dengan spacesuit Yamaha Vixion tahun 2017 lalu? Baru gambar spacesuitnya saja sudah banyak tanggapan negatif soal desain calon Vixion baru. Ada yang bilang desainnya aneh, kaku, dan terlalu maksain. Namun pihak Yamaha Indonesia akhirnya tetap saja meluncurkan motor ini dengan desain yang sama persis dengan spacesuit kala itu. Mungkin karena sudah terlanjur mass produksi, jadi ya nggak bisa direvisi lagi guys. Alhasil demikianlah generasi ini gagal total, menjatuhkan reputasi Yamaha Vixion di Indonesia. Mungkin dari sinilah sepertinya yang menjadi pelajaran bagi Yamaha Indonesia guys. Sebelum Exciter 155 benar-benar meluncur di Vietnam pada tahun 2020 lalu, sudah banyak spacesuit yang beredar di dunia maya. Meski secara keseluruhan motor ini keren, hanya saja sedikit aneh pada bagian batok lampunya, yang menjadi pusat perhatian sekaligus kritikan pada motor ini. Sebenarnya konsep dan desain dari Exciter 155 ini terinspirasi dari Yamaha R Series, di mana memiliki desain sporty dengan lampu serba sipit. Untuk itulah Yamaha membuat Exciter ini menggunakan lampu sipit-sipit. Kalau untuk lampu RDL-nya sih sudah keren dengan desain sipit-sipitnya. Namun kurang cocok aja di bagian lampu utamanya guys, yang dipaksa sipit juga. Alhasil bentuknya ini jadi lucu. Secara umum para bikers Indonesia banyak yang kurang serg dengan batok utamanya. Bahkan di antara mereka banyak yang ingin batok utamanya ini menggunakan milik Yamaha MX King 150 saja, karena kelihatan lebih keren dan ganteng guys. Sampai-sampai ada yang merealisasikannya menjadi seperti ini. Selain lampu utamanya, lampu belakang juga mendapat kritik dari para bikers tanah air, karena dinilai terlalu simpel dan kalah keren dari MX King 150 sebelumnya, serta spakbor belakang yang gondrong dan kurang sporty. Dan sepertinya Yamaha Indonesia pun mendengar keluhan-keluhan ini. Maka tak heran kalau sampai saat ini mereka masih enggan memboyong Yamaha Exciter 155 ke Indonesia, takut akhir sejarah Yamaha Vixion berulang kembali, serta pertimbangan lain yang menyangkut harganya guys.
Jika Yamaha Exciter 155 diboyong ke Indonesia, tentu harganya pun akan lebih mahal dari Yamaha MX King 150 saat ini. Sebagai gambarannya saja, di Vietnam sana masih menjual keduanya, yakni MX King 150 harganya 44,8 juta dong Vietnam atau sekitar 28,3 juta rupiah. Sedangkan untuk Exciter 155-nya paling murah dijual di harga 47,6 juta dong Vietnam atau setara sekitar 30,1 juta rupiah. Sementara untuk varian tertingginya mencapai 52, juta dong Vietnam atau setara 32,9 juta rupiahan. Ya, kurang lebih kalau dijual di Indonesia harganya bakal naik 2-3 jutaan lah, kurang lebih segitu. Dari harga MX King yang saat ini 25 jutaan. Besar kemungkinan jika masuk ke Indonesia, Yamaha MX King 155 akan dibanderol kira-kira mulai dari 27 jutaan. Di luar dari desain lampunya yang lucu, motor ini adalah motor bebek super yang keren guys. Desainnya sporty banget, racing, lekukan bodinya juga apik, ala-ala Yamaha R Series versi bebeknya lah. Ditambah lagi di kelas motor bebek, motor ini dibekali mesin yang identik sama dengan Yamaha R15 VVA yang memiliki kapasitas mesin 155 cc, single cylinder, SOHC 4 klep berteknologi VVA. Powernya mencapai 17,9 PS di 9.500 rpm. Lebih tinggi dari power CBR 150R saat ini, dan torsi puncaknya mencapai 14,4 Nm di 8000 rpm. Dengan bobot ringan ala motor bebek hanya 121 kg saja, tentu motor ini sangat enteng untuk berakselerasi. Dan untuk top speednya motor ini mencapai 145 km per jam. Untuk fitur bebek super Yamaha ini juga sudah sangat lengkap guys, seperti kunci pengaman keyless, speedometer full digital, assist and shift clutch, soket pengisian daya 12 volt, lampu LED, dan engine cut off. Kalau menurut saya sih oke-oke aja motor ini kalau mau dijual di Indonesia. Dengan mengesampingkan desain lampu dan sedikit adaptasi, lama-lama pun akan suka. Pada dasarnya Exciter 155 ini adalah bebek super buat bikers yang suka sensasi motorsport tanpa encok dan mengorbankan kantong menyan mules terjepit tangki. Hanya saja pasar motor underbone di tanah air yang kian menyempit tentu membuat Yamaha berpikir ulang jika ingin memproduksinya dalam negeri. Kalaupun diproduksi dalam negeri dan peminatnya kurang, ya tentu boncos guys. Begitupun sebaliknya, kalau dijual secara CBU pun mungkin harganya bakal 2 kali lipat lebih mahal. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini motor ini belum juga nongol di tanah air.